Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak ibu kabarnya hari ini? Sehat bukan? Bisa kita lanjutkan materi pelajaran kita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai KD 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Lebih lanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Bagaimana sih cara menentukan isi teks deskripsi itu? Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan teks dengan seksama. Artinya, kalian tidak boleh membaca secara tergesa-gesa, harus dibaca secara menyeluruh ya. Semuanya harus dibaca, tidak boleh tertinggal. Kemudian, yang kedua yakni memahami isi teks secara cermat. Bukan hanya dibaca loh ya, di sini kalian harus paham betul apa isi dari teks tersebut. Dan yang terakhir yaitu kalian harus menentukan ide pokok setiap paragraf dengan tepat. Kalian sudah tahu bukan bahwa paragraf itu merupakan kalimat yang menjorok ke dalam. Nah, setiap paragraf ini pasti memiliki ide pokok. Ide pokok ini sendiri pun artinya gagasan utama atau gagasan pokok yang mendasari sebuah paragraf. Berikut ini jenis-jenis paragraf yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf yang sebelum-sebelumnya merupakan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang terakhir adalah paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf dan di tengah-tengahnya merupakan kalimat-kalimat penjelas. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh jenis paragraf berikut ini. Yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, coba kalian perhatikan jika paragraf deduktif tadi pengertiannya adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Di sini bisa kalian ketahui satu paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Yang pertama, Rudy adalah anak yang memiliki peringkat teratas di kelas. Kalimat kedua, ketika belajar dia sangat fokus dan tidak mudah terganggu. Kalimat ketiga, teman-temannya sering meminta tolong untuk diajari matematika. Dan kalimat yang keempat adalah, selain itu dia sering menyempatkan diri untuk mengajari teman-temannya yang belum paham dalam pelajaran. Nah, sudah jelas bukan? Di sini yang saya beri tanda biru bergaris itu merupakan kalimat utamanya, yakni berbunyi Rudy adalah anak yang memiliki peringkat teratas di kelas. Jadi itu merupakan kalimat utama, merupakan gagasan pokok, merupakan ide pokok. Karena kalimat kedua, 3, dan 4 itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Contoh paragraf induktif. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Nah, di sini satu paragraf dia berjumlah 5 kalimat. Kalimat utamanya sudah jelas terletak di akhir paragraf. Jadi kalimat sebelum-sebelumnya itu merupakan kalimat penjelas. Dijelaskan dulu kalimat-kalimatnya, baru di ending paragraf dia merupakan kalimat utama dari kalimat penjelas yang sebelumnya. Berbeda halnya dengan paragraf campuran. Di sini satu paragraf terdiri dari 3 kalimat ya. Nah, kok berbeda-beda jumlah kalimatnya? Memang perlu kalian ketahui paragraf yang baik, yang efektif itu terdiri dari 3 sampai dengan 7 kalimat. Coba kalian perhatikan kalimat pertama. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Di sini sudah jelas topiknya adalah
komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia ditegaskan ulang di kalimat yang ketiga yang berbunyi, kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Jadi sudah jelas, kalimat yang ketiga juga mengandung topik sarana komunikasi bagi kebudayaan dan peradaban manusia. Nah, kalimat yang di tengah-tengah itu merupakan kalimat penjelas bahwa komunikasi ini bisa dibedakan menjadi komunikasi yang sederhana dan juga komunikasi yang modern. Setelah kalian dapat menemukan ide pokok setiap paragraf, tentunya kalian akan mudah dalam menentukan isi teks deskripsi. Coba kalian baca teks deskripsi yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Di buku paket siswa sudah ada ya, di halaman 15 sampai dengan 16. Nah, jika kalian sudah membaca dan memahami teks itu dengan cermat, kemudian kalian juga sudah menentukan ide-ide pokok setiap paragraf, kalian bisa menarik uraian seperti contoh berikut ya. Di sini yang pertama adalah topiknya apa di situ? Topiknya adalah pementasan drama tari kolosal yang meriah. Kemudian urutan isinya bagaimana? Di awal pementasan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas sebagai latar. Kemudian penonton disuguhi dengan penari inti drama. Di puncak pementasan semakin mengadu emosi penonton saat adegan perlawanan petani terhadap kolonial. Nah, di akhir pementasan ditutup dengan peristiwa tragis. Kemudian tujuan penulis apa sih menulis teks deskripsi tersebut? Nah, di sini penulis ingin menggambarkan pertunjukan drama tari kolosal yang begitu spektakuler. Yang terakhir adalah alasan mengapa penulis menggambarkan objek tersebut, yakni gambaran keindahan pementasan ditunjukkan pada kronologis pementasan mulai dari kembang api, tata lampu, gambar indah, penari inti, kostum musik, hingga sorak penonton, ataupun sifat-sifat lainnya yang belum dibahas di sini. Dengan demikian, berdasarkan beberapa uraian tersebut, kita dapat mengetahui isi dari teks deskripsi tentang gebyar pementasan tari kolosal Arya secara lengkap. Dan ada satu lagi nih tentang bagaimana cara kalian agar lebih mudah memahami isi teks deskripsi, yakni dengan cara memetakan isi teks tersebut. Hal ini bertujuan memudahkan pembaca untuk menemukan isi teks secara lengkap melalui bagan-bagan pokok teks berikut. Nah, judul teksnya tadi kan tentang gebyar pementasan tari kolosal Arya. Di sini kalian bisa menggambarkan bagan yang pertama adalah pementasan, kemudian dihubungkan dengan tari tradisional dan juga drama. Nah, tari tradisional ini bisa dihubungkan dengan Tugu Monas karena tadi letaknya kan di Tugu Monas ya. Lalu di Tugu Monas tadi bisa dihubungkan ke kembang api karena tadi ada nyala kobar api, kembang api, dan lain sebagainya. Nah, yang drama tadi bisa kalian juga hubungkan di Tugu Monas ya. Kemudian drama tadi bisa dihubungkan juga ke Kolosal Arya, cerita Betawi, dan juga pejuang perempuan sesuai dengan isi teksnya. Nah, kemudian di pejuang perempuan ini bisa kalian hubungkan di dalam cerita Betawi, tanam paksa hingga ke peristiwa tragis yang diiringi dengan alunan musik. Tari kolosal tadi bisa kalian hubungkan ke 200 penari inti karena tadi sudah dijelaskan di dalam teks. Nah, yang terakhir dari 200 penari inti ini bisa dihubungkan dengan kostum dan juga alunan musik. Artinya, melalui pemetaan isi ini, kalian dapat mengemukakan bagan-bagan pokok teks, tentunya berpatokan pada teks deskripsi aslinya ya. Nah, di sini kalian bisa dengan mudah mengemukakan isi dan menceritakan isi teks deskripsi dengan lengkap dan juga asyik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Mudah bukan?
Nah, anak-anak Ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.